Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacescape. Salam teles kebas. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat, dilancarkan selalu rezekinya. Yuk, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas apalagi ya tentang pasti ya tentang tanaman ya teman-teman. Ini beberapa jenis tanaman tengah atau foreground, midground. Oh ya, midground. Lupa itu. Tanaman midground, tanaman tengah yang sering dipakai oleh teman-teman aquascape yang untuk pemanis atau apa namanya ya. Ya, seringkali untuk pemanis saja dan penyeimbang aja untuk aquascape biar lebih cakep, ciamik. Langsung aja ke videonya. Beberapa jenis tanaman aquascape, tanaman tengah aja yang sering dipakai ya, tidak semuanya, banyak sebenarnya, cuman ini aja yang saya bahas ya teman-teman. Oke, sip. Oke, yang pertama ada jenis Starogyn repens. Ini jenis tanaman tengah yang cakep untuk pemanis. Nah, ini namanya Starogyn kenapa ya, ini karena bentuknya kayak bintang-bintang ya teman-teman, bintang-bintang di angkasa. Kayak gini ya. Jadi ini pendek-pendek, kecil-kecil, nggak bisa tinggi ya, dia menjalar ke samping untuk menghias atau pemanis saja yang di pojok-pojokan untuk penanamnya di antara sela-sela batu. Jadi cakep banget untuk aquascape ya teman-teman. Dan ini harus pakai CO2 ya teman-teman. Jadi ini kebutuhan CO2 nya tinggi sekali dan cahayanya tinggi juga. Terus media, untuk media pakai soil ya teman-teman, kayak gitu. Ini Starogyn repens. Dan yang kedua ini jenis Reinike mini, dan ini jenis Alternanthera tapi yang mini ya teman-teman. Jadi yang ini warnanya merah, jadi mini, pendek-pendek sama kayak Starogyn tadi, dan lebih cakep untuk pemanis, untuk di sela-sela antara batu atau antara kayu. Dan ini tetap tanaman tancap ya, jadi harus ditancap di soil, medianya soil kalau bisa ya. Kalau pasir atau sejenis pasir yang lainnya agak susah ya teman-teman untuk tumbuhnya. Dan ini wajib sekali untuk CO2 nya ya, pakai CO2. Dan cahayanya tinggi sama kayak Starogyn tadi, cahayanya tinggi dan apa namanya, warnanya merah banget, merona, dan bagus sekali untuk tema-tema Dutch style atau natural ya teman-teman. Oke, sip. Oke, yang berikutnya ini jenis Eriocolon SP Vietnam. Nah, ini jenis yang muda ya teman-teman. Ini muda, bisa ditanam di pasir dan perawatannya agak ya cukup mudah lah dibanding yang dua tadi. Ini pendek-pendek juga dan ini tumbuhnya cepat ya teman-teman, apalagi pakai CO2 tambah cepat lagi untuk pertumbuhannya ya. Ini bisa di pasir atau apalagi soil, tambah cepat lagi pertumbuhannya gitu ya teman-teman. Cahayanya nggak terlalu tinggi, sedang aja, CO2 sedang, suhu dingin, pokoknya kebutuhannya terpenuhi aja udah cukup untuk tumbuh lebih lebat lagi. Nah, ini bentuknya kayak rumput ya teman-teman, padahal ini satu rumpun dan menjalarnya ke samping-samping ya teman-teman. Itu kayak nanas air. Cakep ya teman-teman. Nah, ini hijaunya seperti rumput-rumput liar itu ya teman-teman. Berikutnya lagi ada jenis jenis apa ini, lupa aku. Oh iya, Donoy. Nah, ini yang saya punya ada Donoy red ya. Ini kalau cahaya tinggi lagi, ini pucuknya itu ada apa namanya, ada lebih ke ping-pingan ya teman-teman. Kalau ini kan tak taruh di pojokan jadi agak hijau. Sebenarnya ada yang Donoy yang hijau ya, yang umumnya yang hijau. Nah, ini yang saya punya Donoy red ya teman-teman. Dan karakternya keriting-keriting. Ini perlu CO2, terus cahaya sedang, CO2 sedang harus, dan apa namanya, kalau cahayanya tinggi dia lebih warnanya
pink di pucuk-pucuknya ya teman-teman, dan karakternya keriting-keriting gini kayak ibarat kalau tema-tema natural seperti kayak di padang pasir ini kayak kaktus ya teman-teman, pendek-pendek dan nggak bisa tinggi-tingginya, nggak seberapa tinggi gitu ya teman-teman. Cakep untuk naturalan di pojok-pojokan. Oke, yang selanjutnya ada jenis tanaman Lobelia cardinalis. Nah, ini jenis tanaman tengah juga yang cakep, kayak seperti anubias ya, anubias yang mahal sekali itu yang namanya anubias stardust. Nah, bentuk daunnya hampir sama, cuman ini meninggi dikit ya. Kalau stardust kan lamban sekali, dan ini pertumbuhannya cepat sekali ya, cepat sekali. Nah, ini perlu CO2 sama cahaya agak tinggi ya teman-teman. Nah, ini cakep sekali untuk ditanam di pojok-pojokan atau pokoknya daerah tengah, jangan sampai tertutup oleh tanaman yang lain ya teman-teman. Nah, cukup bagus dan warnanya stabilo sekali ya, kayak payung-payung kayak gitu ya teman-teman. Nah, keren ini. Untuk tanaman ini biasanya dipakai untuk tema-tema Dutch style atau natural style gitu ya teman-teman. Sip. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang tanaman tengah atau mid ya. Jadi tidak semuanya yang saya jelaskan, hanya beberapa aja, yang beberapa jenis saja, karena banyak sekali yang tanaman mid itu ya, yang jenisnya banyak sekali ya, enggak terlalu banyak, cuman banyak hitungannya. Gimana itu bulat. Ini yang saya yang sering dipakai untuk Dutch style atau jenis natural style gitu, atau iwagumi, nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi beberapa jenis tanaman yang untuk mid ground atau tanaman tengah ya teman-teman. Dan rata-rata tanaman tengah yang saya jelaskan tadi jenis yang high CO ya, jadi harus pakai CO2 ya teman-teman. Kalau misalnya nggak pakai ya bisa, cuman sering ganti airnya hampir setiap hari ya teman-teman, 30% malah ya. Jadi jangan terlalu banyak, nanti proses ini kalau udah terbentuk ekosistemnya nanti kacau kalau terlalu banyak air yang dibuang ya teman-teman. Jadi cukup sedikit aja, 30%, karena pergantian air baru, CO2 alami dari air baru ya teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua yang harus untuk tanaman ini yang pakai CO2 harusnya ya teman-teman. Jangan low CO2 aja terus-terusan. Aduh. Kali-kali pakai CO2 lah, beranilah, harus berani gitu ya. Jangan low CO2 tanpa CO2, harus pakai CO2. Oke, semoga bermanfaat dan tonton video-video berikutnya yang lebih menarik tentang aquascape. Apapun tentang aquascape, jangan lupa subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini yang lebih baik untuk kalian semua. Like juga, share juga, komen juga, dan bunyikan loncengnya untuk menotifikasi pemberitahuan dari saya video yang terbaru.